akhir iddatihinna, yakni akan akhir masa iddahnya perempuan, walam tanqadi, dan belum habis oleh iddah. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahan, yakni rujuklah olehmu akan perempuan itu bima'rufin, dengan cara yang baik. Ay faraji'uhunna bighairi dirarin, yakni maka rujuklah olehmu akan perempuan itu bighairi dirarin, dengan tanpa membahayakan. Bal bihusni suhbati wal muasyarati, bahkan dengan bagusnya persahabatan, wal muasyarati, dan pergaulan. Au sarrihuhunna bima'rufin, atau lepaskan olehmu akan perempuan itu bima'rufin, dengan cara yang baik. Ai au khalluhunna, yakni atau lepaskan olehmu akan perempuan itu hatta yanqadi ajaluhunna, sehingga habis oleh waktu iddahnya perempuan, bighairi tatwilin, dengan tanpa melama-lamakan. Wala tumsikuhunna diraran, dan jangan kamu menahan, yakni merujuk akan istri itu diraran, sebagai merugikan. Aila turaji'uhunna bisu'il 'isyrati wa tadhiqin nafaqah, yakni jangan merujuk oleh kamu akan perempuan dengan buruknya pergaulan dan menyempitkan nafkah. Lita'tadu, agar supaya berbuat dolim oleh kamu. Ai litadlimuhunna, yakni agar supaya mendolimi oleh kamu akan perempuan. Bil ilja'i ilal iftidai, dengan melarikan kepada membayar tebusan. Wa litutilu alaihinnal iddata, dan agar supaya memanjangkan oleh kamu atas perempuan akan masa iddah. Nazalat hadhil ayatu fi rajulin minal ansar, turun oleh ini ayat pada seorang laki-laki dari Ansar, yud'a Sabita bin Yasarin, yang dinamakan laki-laki itu Sabit bin Yasar. Talaqa imra'atahu, ia menceraikan akan istrinya, hatta idza qaruba inqida'u iddatiha, sehingga apabila telah dekat oleh habis masa iddahnya istrinya, raja'aha, maka merujuk oleh Sabit akan istrinya. Summa talaqaha, kemudian udah rujuk mencerai lagi oleh Sabit akan istrinya, biqasdi madarratiha, dengan tujuan merugikan perempuan. Hatta tabqa fil iddati tis'atu ashhurin aw aksar, sehingga tinggal oleh perempuan pada masa iddah tis'ata ashhurin, akan 9 bulan atau lebih. Wa man yaf'al dzalika, siapa orang yang memperbuat akan yang demikian itu, ail imsakal muaddiya ila dzulmi, yakni menahan, merujuk yang membawa kepada penganiayaan, faqad dzalama nafsahu, maka sungguh mendolimi ia akan dirinya. Ay adarra bi nafsihi, yakni memadaratkan ia dengan dirinya. Bita'ridiha ila adzabillah, dengan mendatangkan perempuan kepada azab Allah. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa, dan jangan kamu membuat akan ayat-ayat Allah, ay amrullah, yakni akan perintah Allah, wa nahyahu, dan larangan Allah, huzwan, akan main-mainan.
bi an tu'ridu anha, dengan bahwa berpaling oleh kalian anha daripada ayat-ayat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingat-ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu. Haitsu hadakum ila ma fihi sa'adatukum, sekira-kira memberikan hidayah oleh Allah akan kamu kepada sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu kebahagiaan kamu, ad-diniyatu yang bangsa agama, wa dunyawiyatu dan bangsa dunia. Ai fashkuruha, yakni maka syukurilah olehmu akan nikmat Allah, wahfaduha dan jaga olehmu akan nikmat Allah. Wa ma anzalallahu alaikum minal kitab, dan ingatlah akan apa yang menurunkan oleh Allah atas kamu daripada Alkitab, ayat Qur'an, yakni Al-Quran, wal hikmati dan hikmah, ay sunnati yakni sunnah, hadisnya Nabi, ya'idukum bih, menasihati oleh Allah akan kamu dengannya, ayyamurukum wa yanhakum bima anzala alaikum, yakni menyuruh oleh Allah akan kamu dan melarang oleh Allah akan kamu dengan apa-apa yang menurunkan Allah atas kamu. Wattaqullaha, takutlah kamu akan Allah fi awamirihi, pada perintah-perintah Allah, kulihat seluruhnya. Wala tukhalifuhu fi nawahihi, dan jangan menyalahi oleh kamu akan Allah pada larangan-larangan Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, ketahuilah olehmu akan bahwasanya Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu, alimun yaitu maha tahu. Fala yakhfa alaihi syai'un, maka tidak tersembunyi atas Allah ada sesuatu, mimma ta'tuna, dari apa-apa yang kamu datangkan, wa tadaluna, dan kamu tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita Tafsir Munir masih membahas surat Al-Baqarah ayat 231. Sesudah kita dijelaskan tentang pernikahan, tujuan pernikahan, dan dijelaskan tentang aturan perceraian, dari mulai ada talak 1, talak 2, dan bagaimana kalau sudah talak 3 aturannya, rujuk, sampai diterangin tentang khulu', talak tebus. Maka pagi ini kita akan berbicara lanjutan paparan tentang rujuk yang benar dalam Islam, dalam kehidupan berumah tangga. Yang diajak bicara pada ayat ini adalah para suami, supaya dia duduk pada porsi yang sesungguhnya. Ayat 231 ini berbicara kasus yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi ini punya murid banyak, 124.000 orang murid Nabi. Jumlah sahabat Nabi itu segitu. Ada di antaranya namanya Sabit bin Yasar. Sabit bin Yasar ini punya perilaku kesel dia sama perempuan,
tapi disiksa dia sama pola dia. Jadi Sabit bin Yasar dia menikahi seorang perempuan. Akhirnya dicerai sama dia. Sudah cerai, masih men tuh 3 kali sucian idahnya. Jadi 3 bulan dah, 2,5 bulan rujuk, 2,5 bulan rujuk. Artinya sesudah cerai belum habis masa iddah, tinggal dikit lagi rujuk. Dia bilang, ngeraja'tu, kau jadi bini gua lagi. Begitu, saya rujuk dengan kau, maka si perempuan jadi bininya. Sudah jadi bininya, dicerai lagi, lakan iddah lagi 3 bulan lagi. Mau kawin sama orang lain gak bisa. Udah kurang seminggu lagi habis iddah, rujuk lagi. 6 bulan aja dia tersiksa. Kan udah 3 bulan. Udah begitu, udah rujuk, cari lagi. Kan 9 bulan. Perempuan tuh kayak begitu. Dia kumpul sama dia kagak mau, takut idahnya habis orang lain kawin sama dia rujuk. Ini Sabit bin Yasar ini kemudian turun ayat surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisa, wahai para suami. Bukan kasus dulu tuh Sabit bin Yasar kasus, karena Quran ini abadi sepanjang zaman, termasuk kita dinasihati para suami. Wahai para suami, kata Allah, bila Anda mencerai istri Anda, kemudian idahnya mau habis, kan berbeda-beda. Kalau dia 3 kali sucian, kalau idahnya mau habis, adab Islam Anda diberikan 2 opsi. Kalau kita sudah mencerai istri 1 atau 2 cerainya, maka kemudian kita sebagai suami ini ketika istri kita udah mau habis masa iddahnya, agama memberikan nasihat kepada kita, si mantan suami, mantan jatuhnya kan, 2 opsi. Yang pertama, fa'amsikuhunna bima'ruf, silakan Anda balik lagi, rujuk, karena idahnya belum habis. Kalau idahnya udah habis, nikah baru, nikah ulang, tapi talak tetap mengikut. Kalau baru 1 berarti tinggal 2. Ini cerita idah belum habis. Kalau kita mencerai istri kita, idah belum habis, maka bagaimana sikap yang diatur oleh agama? Maka sebagai muslim harus mengamalkan Islam yang baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Kata Nabi, di antara bagusnya tanda Islam seseorang bila meninggalkan hal yang kurang berfaedah. Muslim yang baik adalah muslim yang mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Maka kalau kita mencerai istri kita, maka idahnya belum habis, mau habis, adab agamanya pertama, fa'amsikuhunna bima'ruf. Boleh saja Anda rujuk lagi, balik, rujuk. Kudu ngomong, nggak boleh rujuk nggak ngomong. Tidur aja sama bini gaplok, udah rujuk kagak bisa, kagak jadi. Kudu bil qaul. Rujuk tuh kudu ngomong. Lo jadi bini gue lagi, gitu. Rojak gitu, ngomong. Saya rujuk kembali dengan kau. Bila suami udah begitu, isyhad dia, ada saksi gitu, disaksikan, ada temannya tahu, maka perempuan itu otomatis klik jadi bininya. Itu namanya rujuk. Jadi cuma kalau rujuk pun bima'ruf. Rujuk ini kudu dasarnya yang baik. Niat rujuknya jangan sampai jatuh pada lubang 2 kali. Kudu yang baik. Dandani yang kemarin rusak. Masalah apa? Dengan kita masing-masing ngademin diri, dengan bini udah falling down kita, maka kita harus husnus suhbah wal muasyarah. Kudu bagus pergaulan dengan istri ini, begitu, kudu bagus. Jangan kita rujuk karena menutupi malu, jangan. Tapi kita harus serius. Kita rujuk dengan cara yang baik. Jangan sampai kita rujuk niatnya mau merugikan perempuan. Jangan mau nyiksa. Kalau gua gak rujuk, idahnya habis, ntar dikawin lagi sama teman kita. Emang biar jangan itu niatnya. Rujuk kita harus betul-betul niatnya mendandani perilaku kita yang kemarin yang keliru dengan istri. Apa kelemahan kita kemarin begitu, supaya kita dalam kehidupan rumah tangga, maka diajari nama Islam. Di samping ada nikah, ada cerai, ada ajaran namanya raja'ah, ajaran rujuk. Silakan rujuk. Kalau baru talak 1 atau talak 2, yang penting catatannya idahnya belum. Tapi kalau idahnya udah habis, kagak ada rujuk, namanya nikah baru. Apa tuh nikah baru? Nikah lagi biasa pakai mas kawin, pakai wali, tapi talak ngikut. Kalau udah 1 berarti tinggal 2, kalau udah 2 berarti tinggal 1. Itu patokan dalam aturan itu begitu. Kalau nggak mau untuk rujuk, nggak ada, saya nggak mau rujuk, udah mantap untuk berpisah. Oh, kalau mau, Islam tuh mengatur au sarrihuhunna bima'ruf. Kalau nggak mau rujuk, lepas. Itu perempuan mantan bini kita itu sampai idahnya habis. Itu bima'ruf. Tapi sampai idahnya habis juga bima'rufin, dengan cara yang baik.
Begitu. Apa itu dengan cara yang baik? Jangan dirujuk bakal dilepas. Itu namanya cara tidak baik. Lepas saja total, biar sampai ada orang lain yang demen dengan mantan bini kita, yang dia mau bertanggung jawab dengan mantan bini kita, dia menikah dengan dia, ya berumah tangga dia dengan baik. Kita menjadi teman saja, tidak ada ikatan suami istri. Enggak. Jadi kalau kita mencerai bini satu, maka kita dikasih dua opsi oleh agama. Sebelum idahnya habis silahkan balik, tapi niatlah yang baik, bergaullah berumah tangga yang baik. Atau kita lepas betul-betul, tapi juga caranya yang baik. Caranya yang baik. Jangan tidak benar. Sebab berumah tangga ini akan mendatangkan banyak keberkahan bila kita berangkat dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diraran. Awas kalau kita ngambil opsi pertama, yakni bini kita yang udah kita cerai satu atau cerai dua, yang lagi masa iddah ini belum habis, jangan kita ngambil opsi rujuk, niatannya mau merugikan, nyeksa perempuan. Ini bukan akhlak Islam. Jangan merujuk istri padahal kita di artinya enggak ada demen sama istri untuk balik. Cuman supaya jangan dikawin orang. Rujuk. Udah rujuk, cerai lagi, kan iddah lagi. Orang mau main kagak bisa. Itu bisa 9 bulan, itu 3 bulan. Itu namanya wala tumsikuhunna diraran. Jangan menahan perempuan, merujuk perempuan, niatnya membahayakan perempuan, merugikan perempuan. Yang kita di hati nggak demen. Kalau kita udah nggak demen, ya sudah. Kalau udah nggak demen, jangan disiksa perempuan, karena nggak boleh Islam nyiksa. Ma'ahannahunna illa li, tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang akhlaknya tercela di mata Allah. Ma'akramahunna illa karim, tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia di mata Allah. Mulia. Biasa perempuan emang dari awal juga udah nggak cocok sama kita. Dia bapaknya lain, kita bapaknya lain, jenis kelaminnya lain, ya kan, udah nggak cocok dari awal. Wataknya udah beda dengan kita. Belum kodratnya, dia rambutnya panjang, bahkan kita pendek. Dia akalnya pendek, laki akalnya panjang. Gitu. Laki dia dari Hawa perempuan. Hawa. Laki dari Adam. Adam tuh ujungnya mim. Kalau mim tuh bang apa minggem? Minggem. Iya minggem. Kalau Hawa ujungnya bang apa minggem? Iya, kalau bininya mangap, emang dari Hawa. Begitu. Ada nggak yang bininya tukang nyanyi nih? Nggak ada, alhamdulillah. Itu bininya, aduh saya pegel banget bini saya, ngomel, emang dari Hawa. Begitu, bukan dari Adam. Iya, kalau Adam, iya, dari Hawa.
lagi juga perempuan mulutnya tua, jangan dicatat bu, mulut aku aja pegel, begitu. Jadi sabar. Kalau Anda mau rujuk, aduh bini Anda kaya banget, udah kaya ini aja. Kalau kita sabar, jadi wali dengan akhlak bini, jadi wali. Banyak ulama ngarang kitab tebal banget, judulnya As-Sabru ala Zaujah. Jadi bagaimana itu wali-wali yang akhirnya tinggi derajatnya gara-gara sabar bininya tukang nyanyi. Tahu nyanyi nggak? Itu bahasa halus itu. Dia tukang ngomel. Sabar aja. Emang begitu. Sabar. Nggak apa. Udah diam aja. Kalau kita rujuk lagi, ini cara ini sama istri, tolong akhlak Islam, jangan Anda rujuk niatnya merugikan perempuan. Kalau kita udah tahu cerewet, iya dari dulu udah wataknya perempuan mau cerewet gitu. Kata si bininya, masalahnya Ustaz saya pegel sama nih laki, saya dibohongin mulu, pegel. Kita tanya lakinya, ente gimana? Saya jauh lebih pegel, ngebohongin mulu saya, pegel banget. Apalagi saya yang ngebohongin. Begitu kata dia. Sabar aja. Mau kawin sama orang mana juga kalau masih perempuan tetap begitu juga dari awal gitu kelakuannya. Udah kayak begitu aja, begitu tenang aja. Ajak aja ngobrol sama temennya, ajak aja di warung kopi. Bini aneh ngomel mulu ketemu sama iya udah gue sama ya iya begitu. Udah sabar aja, sabar. Udah nggak ada cocok, emang nggak ada cocok dari awal juga nggak ada cocok. Dia laki ya, dia perempuan dan sama. Ya kudu sabar saja. Cuman kalau cerai satu, idahnya belum habis, boleh pilih dua opsi. Anda rujuk silakan, tapi caranya yang baik. Jangan rujuk niatnya nyeksa perempuan. Kalau Anda benar di hati udah nggak demen, jangan ada orang nggak demen, ntar ada yang ngawin aja, ente panas, demen namanya. Ente kalau udah nggak demen, ausarrihuhunna bima'ruf, dah lepas dengan cara yang baik, biar dia berumah tangga. Jangan nyeksa perempuan. Lo mau balik kagak, nggak mau orang lain mau nikahin kagak boleh. Itu namanya nyiksa perempuan. Ini akhlak buruk, entar dimusuhin sama masyarakat perempuan. Ini orang agak bener. Nah, jadi repot. Jangan. Kalau kita mau rujuk, monggo rujuk caranya yang baik. Dandani kemarin-kemarin yang salah. Kudu lebih sabar lagi, karena kita udah pernah gagal. Jangan sampai gagal lagi nih bini. Udah sabar aja, begitu sabar aja, begitu. Siapa suami kata Nabi, bila dia sabar dengan akhlak buruk istrinya, maka dikasih ganjaran kayak Nabi Ayub yang sabar. Jadi wali ini sabar, nggak apa-apa. Begitu. Sabar aja. Aduh, ini saya ngomong sabar aja. Nggak apa-apa. Sebentar. Begitu. Sebentar. Wala tumsikuhunna diraran. Jangan rujuk. Tapi dengan akhlak yang buruk. Udah balik lagi, bukannya mendadani kesalahan, malah balik lagi menjadi-jadi. Nafkahnya makin dibikin seret. Bininya nggak dikasih duit, kasih nafkah, padahal udah rujuk, nyeksa perempuan. Idahnya dibikin
sedikit lama, habis rujuk dicerai lagi. Ini tidak boleh, bukan akhlak Islam. Lita'tadu, jangan sampai Anda rujuk niatnya mendolimi perempuan, apakah supaya dia bayar khulu, talak tebus, atau biar lama masa idahnya. Ini enggak. Maka kasus yang menimpa Sabit bin Yasan waktu turun ayat ini, wah buat orang, astagfirullahaladzim, saya itu sama perempuan, kata dia, saya nikah ini perempuan, idahnya mau habis saya rujuk, habis itu saya cerai lagi, idah lagi 6 bulan, kan 3 bulan lagi mau habis, saya rujuk lagi. Astagfirullah, ini saya salah. Tuh, ini kasus. Ini ada orang menikah tuh kayak begitu, buat mainan, kawin cerai bininya itu ngapain? Rumah tangga nggak barakan. Begitu. Yang sabar saja. Apalagi udah punya anak, kata kita ini akhlaknya buruk lah dari dulu. Sekarang aja nggak usah, biasa aja. Udah ada buah hati ya harus dirawat. Yang dilihat anak, mau ribut lagi mau ngapain? Udah bukan masanya. Begitu. Yang kayak begitu. Ini kasus menimpa kepada Sabit bin Yasan, seorang Ansar yang mana dulu dia mencerai istrinya, manakala idahnya udah mau habis dia rujuk lagi, sehingga perempuan gak bisa nikah dengan orang lain menjadi istrinya. Udah jadi istrinya, kemudian dicerai lagi. Tujuannya nyakiti perempuan supaya idahnya lama. Itu namanya merujuk, bukan cara yang baik. Kalau kita udah nggak dengan perempuan, bakal dolim sama perempuan, ngasih nafkah juga udah bisa. Kalau sudah, jangan nyakitin. Moga dia dapat laki selain kita yang jauh lebih sayang sama dia, yang jauh lebih baik, jauh lebih memuliakan dia. Begitu. Itu akhlak Islam. Jangan kita berdasarkan nafsu. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Siapa orang suami yang merujuk niatannya cuma karena supaya perempuan ini jangan dinikahi orang lain yang akhirnya dicerai, dia itu faqad dzalama nafsa. Dia telah mendolimi dirinya sendiri, dosa. Enggak boleh nyiksa perempuan, dosa. Maka orang berbuat dosa itu namanya mendolimi diri sendiri, menyebabkan kita masuk ke dalam neraka karena salah. Ya, enggak boleh sebagai muslim nyakiti orang. Jangan. Kalau kita mau rujuk silakan, tapi dandani yang kemarin yang kurang-kurang, betulin genteng-genteng yang bocor. Jangan sampai dibubar lagi ini bangunan. Jangan. Tapi kalau kemudian kita rujuk niatnya nggak benar, kita dosa. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan sampai kita ayat-ayat Allah, yakni perintah dan larangan Allah, menjadi bahan olok-olok dan canda-candaan kita. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, kata Nabi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kata Nabi ada 3 perkara, seriusnya jadi serius, main-mainnya pun dinilai serius oleh agama. Mana itu? Nikah. Nikah walaupun canda-candaan tapi benar. Jadi rujuk
Jadi canda-candaan. Gue cari lo, ya dia. Gue canda kagak nanti ya kan. Ini tidak ada canda. Ini bahaya, nggak boleh buat mainan. Ini maka biar kata canda nikah, canda. Main sinetron itu jadi pemeran laki. Ini perempuan, anaknya. Ini bapaknya emang dinyatanya juga bapaknya. Ini anaknya dinyatanya, artinya dinyata itu bukan di sinetron, emang bapaknya. Ya nikah di sinetron, saya nikahkan, jadi bininya, walaupun dalam sinetron. Kalau dia bapaknya anaknya, kalau di film-film itu enggak, bukan bapaknya, itu enggak jadi. Ini enggak boleh buat main-mainan agama. Talak enggak boleh. Saya waktu itu ya dari lagi marah, emang juga lagi marah. Enggak ada lagu ulang tahun begitu makan gue cerai lu aja. Semua juga lagi marah. Jadi aja. Jangan ayat Allah dijadikan main. Hukum Islam jangan dijadikan bahan canda. Tidak boleh. Jangan dimain-mainin hukum. Bahaya. Hukum yang main jangan. Ini sholat Jumat mau diadui penyakit bakal sama kalau handphone ujungnya nomornya sama. Penyakitnya sama. Ini kerjaan aja. Jangan dimain-mainin aja. Jangan. Yang penyakit ngikuti nomor handphone. Nah, Islam ini agama yang bagus. Jangan jadi mainan. Enggak boleh. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Kata Allah, ayo diingat-ingat bagaimana nikmat besar Allah yang diberikan kepada kamu. Allah kasih hidayah. Ini dijaga, kita jadi laki. Jangan nama perempuan. Kalau Anda mau rujuk ya nikmat. Apalagi ada anak, niat rujuk yang benar. Jangan jadi contoh, jadi ayah dan ibu yang tidak baik di mata anak-anak. Ingatlah nikmat Allah yang Allah sudah berikan. Ingat nikmat begitu. Allah sudah kasih hidayah. Yang mana dalam hidayah itu adalah di sana sa'adah duniawiyah, ada di sana sa'adah diniyah, ada sa'adah ukhrawiyah, yakni kita perlu bersyukur. Syukuri. Kalau kemudian kita balik lagi apa ini, ya sudah. Tapi ingat, jangan sebut-sebut tukar alamat, ya. Begitu juga bini ketika dia menikah dengan laki baru, jangan disebut. Kalau kita lah janda atau kita duda nikah, apakah sama gadis, apakah janda sama bujangan, pokoknya cerita masa lalu kubur apa terang, jangan diceritain. Jangan sampai ngomong gini, gak kayak laki gue yang dulu. Bodoh ini benih jadi ribut. Kan kita gak butuh memandangnya, lagi bab itu aja. Bakalnya jadi ribut, kesinggung lagi. Ini jadi bakal pecah lagi. Sering terjadi orang sudah menjanda atau sudah menduda. Kenapa muncul kawin cerai? Karena kalimat itu yang sering muncul dalam kehidupan. Kata si bininya gak kayak laki gue yang dulu. Emang sih dia susah, tapi dia bisa nemenin di tidur. Ini money duit mau banyak tapi gak bisa ya. Jadi ribut. Jadinya kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Kita ambil sekarang ini nikah, belum punya anak. Bagaimana ini? Lihat yang sampai 2020 lewat nih, belum dapat jodoh juga. Kan dia sampai puyeng-puyeng. Kita alhamdulillah walaupun belum punya anak, bini pun kita punya anak, ya Allah pegel banget.
Lihat teman kita yang nikah udah berpuluh-puluh tahun belum punya anak, pengen punya anak, kita udah punya, enggak disyukuri. Syukuri dah. Begitu, sabar ya. Begitu, sabar. Begitu, emang begitu. Begitu, sabar aja. Jadi supaya kita jangan banyak mengeluhkan Allah. Syukuri nikmat Allah, jaga nikmat Allah. Wa ma anzalallahu alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Ingat-ingat peraturan Allah dalam Al-Quran, dalam hikmah. Hikmah itu hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam, Quran dan hadis. Jangan kita bikin peraturan sendiri, tapi pakailah kita peraturan Allah, Al-Quran dan hadis. Di sana Allah perintah kita, di sana Allah larang kita dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadisnya Nabi. Ini amalnya hebat Islam, mengatur bagaimana berumah tangga yang benar, bagaimana perceraian yang diatur Islam. Nggak boleh seperti agama-agama lain. Nggak ada namanya perceraian, ujungnya ribut juga, nggak ada solusi. Maka Islam itu mengatur solusi. Bila sudah nggak bisa dipertahani, begini caranya. Kalau memang masih bisa, begini caranya. Kalau kemudian udah nggak bisa dipertahani, tapi kemudian pengen balik lagi, begini caranya. Ini kelengkapan dan kesempurnaan ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya wattaqullah, kita kudu takut kepada Allah. Takwa itu bukan sekedar kita di masjid, berumah tangga harus dijadikan takwa menjadi pakaian sehari-hari. Bagaimana kita cara berumah tangga yang benar? Bagaimana cara kita rujuk yang benar? Bagaimana cara kita melepas perempuan dengan benar? Islam atur. Jangan langgar larangan-larangan Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kita kudu yakini Allah mengetahui segalanya. Di akhirat bagaimanapun ada tanggung jawab. Semuanya tidak ada yang samar dan tersembunyi. Yang kita kerjakan kalau itu benar punya ganjaran besar di mata Allah. Kalau itu adalah salah, punya hukuman besar dari Allah. Yang kita tinggali semuanya harus merujuk pada aturan-aturan Allah. Singkatnya ayat ini bicara, saudara, bila kemudian seorang suami dalam Islam mencerai bininya, sekarang masa iddah, maka Islam memberi dua opsi. Silakan rujuk, pakai peraturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadilah suami yang baik, gauli istri yang baik. Jangan diulangi lagi kasus yang sama. Jangan sampai jatuh dalam satu lubang dua kali. La yutagul mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin tak boleh disengat kalajengking dua kali dalam satu lubang. Kita harus pandai. Tapi kalau kita sudah tidak suka dengan bini kita, buang perasaan kita itu, biarkan dia menikah dengan orang lain. Kita harus girang dia menikah. Moga dengan suami barunya kehidupannya akan lebih baik. Jangan kita orang demen kita rujuk. Itu namanya nyeksa perempuan. Dan itu bukan akhlak Islam. Begitu. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa karim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang di mata Allah mulia. Tidaklah menghinakan perempuan kecuali seorang laki-laki yang di mata Allah hina. Muliakan perempuan. Walaupun dia adalah bini kita, tapi dia bisa jadi ibu dari anak kita. Oleh karena itu kita harus hormat, kita demen, rujuk silakan, tapi cara yang baik. Jangan niatnya mau menyiksa. Kalau enggak,
lepas supaya dia dapat suami baru yang lebih baik dari kita. Dan ini yang diajarkan oleh Islam, dan ini yang harus kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini hukum pernikahan sudah, ada berumah tangga sudah, talak tebus sudah, talak rejini sudah, sampai talak 3 sudah, sampai kalau belum talak 3 baru 1 atau 2, bagaimana balik atau tidaknya ini diatur. Nanti kita bakal ke depan, tapi masih satu lagi ini urusan perceraian. Ayat nanti bakal di depan bagaimana kehidupan rumah tangga. Kita tanggung jawabnya suami apa, tanggung jawab istri apa. Ini netein anak ini wajib apa kagak. Bagaimana si istri kalau nggak mau netein, suruh aja netenya sama sapi. Ya Nutrilon begitu. Karena sama sapi ya. Ini boleh nggak entar diatur di depan. Saking luasnya ajaran Islam, semuanya diatur. Segini tuh habis ayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan.